Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya yang berjudul Analisis Trotoar Jalan Raden Wijaya, Kota Mojokerto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ardiansyah, NIM 016. Nah, yang pertama yaitu orientasi wilayah observasi yang saya lakukan. Observasi yang saya lakukan berada di Jalan Raden Wijaya di Kota Mojokerto. Berdasarkan RDTR Kota Mojokerto, jalan ini memiliki panjang 850 meter dan lebar 10 meter, yang memiliki fungsi jalan sebagai jalan arteri sekunder dan fungsi kawasan perdagangan dan jasa. Jalan Raden Wijaya memiliki batas barat berupa Jalan Majapahit dan Jalan Pahlawan di batas timurnya. Selanjutnya yaitu aspek trotoar. Trotoar sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Trotoar adalah salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas. Yang ketiga yaitu kondisi ideal trotoar. Kondisi ideal yang pertama yaitu untuk lebar jalan 10 hingga 15 meter, maka trotoar minimal yang harus dimiliki adalah selebar 2 hingga 3,5 meter. Selanjutnya yaitu berdasarkan SNI mengenai jalur petunjuk dan jalur peringatan. Di sini diatur bahwa setiap trotoar harus memiliki keduanya, yaitu jalur petunjuk dan jalur peringatan. Dan yang ketiga adalah mengenai pemanfaatan fungsi trotoar. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, pemanfaatan trotoar hanya untuk fungsi sosial dan ekologis saja, seperti interaksi sosial antar pejalan kaki, usaha kecil, menengah, yang formal, dan untuk ruang terbuka hijau dalam perkotaan. Selanjutnya yaitu kondisi faktual di trotoar Jalan Raden Wijaya. Di Jalan Raden Wijaya sendiri, berdasarkan observasi yang saya lakukan, ada beberapa kondisi. Yang pertama, yang sesuai RDTR. Yang kedua, prasarana tidak tertata seperti kursi dan pohon yang menyempitkan lebar trotoar. Yang ketiga, banyak pedagang dan parkir liar. Yang keempat, trotoar rusak dan tidak ada jalur petunjuknya. Dan yang terakhir yaitu dimensi ukuran yang belum sesuai dengan RDTR. Nah, analisis kondisi trotoar di Jalan Raden Wijaya. Berdasarkan observasi yang saya lakukan, saya membaginya menjadi 3, yaitu karakteristik yang berwarna hijau, yaitu sesuai RDTR. Yang kedua, rusak dan sempit, yang ditandai dengan warna kuning. Dan yang terakhir yaitu banyaknya pedagang dan parkir liar, yang ditandai dengan tanda merah. Nah, dari hasil analisis ini, maka didapat bahwa trotoar yang sesuai RDTR hanya memiliki kapasitas 21% dari seluruh panjang trotoar yang ada. Sedangkan yang paling tinggi yaitu trotoar yang mengalami kerusakan dan penyempitan, dan trotoar yang memiliki pedagang dan parkir liar sekitar 35%. Yang artinya perlu perbaikan dalam trotoar di Jalan Raden Wijaya ini dengan lebar rata-rata trotoar 1,2 hingga 1,7 meter. Untuk solusi yang bisa diambil dari observasi ini, saya mengusulkan 4 solusi. Yang pertama, renovasi letak prasarana seperti peletakan kursi, pohon, dan fasilitas yang lain agar tertata rapi dan tidak mengganggu pejalan kaki dan tidak memakan lebar trotoar. Dan solusi yang kedua yaitu memperlebar trotoar itu sendiri, di mana pada RDTR sudah disebutkan bahwa untuk jalan yang memiliki lebar 10 meter, maka lebar trotoar minimalnya yaitu 2 meter. Sedangkan di dalam kondisi faktualnya, lebar rata-rata hanya sekitar 1,7 meter. Solusi yang ketiga yaitu pemasangan jalur petunjuk. Nah, di sini jalur petunjuk sendiri biasanya berwarna kuning dan berada di tengah trotoar. Ini bertujuan untuk mempermudah pejalan kaki, baik yang normal maupun yang disabilitas. Yang terakhir yaitu mengatur letak PKL yang ilegal maupun parkir ilegal. Nah, di sini Jalan Raden Wijaya memiliki potensi. Ada lahan kosong yang lumayan luas di sekitar trotoar dan dapat digunakan untuk peletakan PKL, sehingga fungsi trotoar tetap berjalan dan fungsi kawasan sebagai perdagangan dan jasa tetap terjalan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.